pagi ini Tuhan, kami bersyukur Bapa buat persekutuan yang indah di dalam bait-Mu ini ya Bapa. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini Bapa. Kami rindu, kami menyembah Engkau Bapa. Kami rindu, kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, setiap bibir kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap bibir kami boleh memuji nama-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan. Sebab Engkau Allah kami yang layak kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami rindu, kami boleh menikmati penyertaan-Mu, kasih-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan, kami yang saat ini datang Tuhan dengan kelemahan, kami boleh dikuatkan. Kami yang datang dengan Tuhan Yesus sakit penyakit, kami boleh disembuhkan. Kami mengalami Tuhan Yesus pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir saat ini. Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapakku. Kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam tangan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah
sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah Tuhan, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi, agar indah Tuhan, agar indah bagi, agar indah Tuhan, agar indah bagi-Mu. Oh, agar indah bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Syukur bagi nama-Mu Tuhan, syukur bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Glory sembah, kami menyembah, kami menyembah nama-Mu. Sebab Engkau yang layak,
Tuhan. Glory sembah, glory sembah, glory sembah. Segala kemuliaan bagi namamu, segala hormat bagi namamu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan, menyembahmu. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Dialah masih, kami menyembah Tuhan. Glory sembah Tuhan Yesus. Glory sembah Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Kami rindu kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Jamah hati kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Glory sembah, glory sembah. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan bahwa Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang mengerti setiap pribadi kita masing-masing. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Pelan-pelan Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Sekarang ku menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri semua. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji Tuhan. Haleluya. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Dia Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Amen. Walaupun kanan kiri kita rebah ya, tetap Tuhan menyertai kita. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya.
di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dialah sumber kemenangan kita, amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah biarlah kita tetap meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja
dan sadari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang Tuhan, menang tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terkadang dalam hidup ini kita tidak mengetahui bahwa Dia Allah yang baik. Terkadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk kita menghadapi masalah kita. Namun percayalah Bapak Ibu, Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang mengerti setiap apa yang menjadi persoalan kita. Lagu ini memberkati saya ketika saya menghadapi satu masalah yang saya tidak bisa selesaikan secara manusia ya. Namun Dia Allah yang baik. Dia Allah yang setia. Amin. Setiap apapun yang saya kerjakan, Dia mengerti yang terbaik untuk saya, dan Dia memberikan pertolongan itu tepat pada waktunya. Kita mau belajar lagu ini ya saudara-saudara. Haleluya. Ku melihat Yesus baik bagiku, ku saksikan dan ku mau nyatakan, Yesuslah Tuhan yang benar. Ku mengejar, ku melihat Engkau baik bagiku, ku saksikan dan ku mau nyatakan, Engkaulah Tuhanku yang setia. Kasih setiamu lebih dari hidup, pertolonganmu tepat pada waktunya, anugerahmu limpah di hidupku. Kau ulurkan tangan, menyediakan mujizatmu. Ku mengecap, ku melihat, ku mengecap, ku melihat Yesus baik bagiku, ku saksikan dan ku mau nyatakan, Yesuslah Tuhan yang benar. Ku mengecap, ku melihat
ku saksikan dan ku menyatakan Engkaulah Tuhanku yang setia. Kasih setiamu lebih dari hidup, pertolonganmu tepat pada waktunya, anugerahmu limpah di hidupku. Kau ulurkan tangan menyediakan mujizatmu. Ku mengejar, ku melihat Yesus baik bagiku. Ku saksikan dan ku menyatakan Yesuslah Tuhan yang benar. Ku mengejar, ku melihat Engkau baik bagiku. Ku saksikan dan ku menyatakan Engkaulah Tuhanku yang setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih setiamu lebih dari hidup, pertolonganmu tepat pada waktunya, anugerahmu limpah di hidupku. Kau ulurkan tangan menyediakan mujizatmu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Saya persilakan hambanya. Pertolonganmu tepat pada waktunya, anugerahmu limpah di hidupku. Kau ulurkan tangan menyediakan mujizatmu. Saya minta Ibu Sri berdoa. Kami yakin Tuhan sanggup mengulurkan tangan-Mu, menolong setiap kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, inilah puji-pujian yang kami dapat naikkan ke hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya pujian kami dapat berbau harum dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ini kami tiba saatnya, sebentar kami akan bersama-sama ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu Tuhan nyatakan atas hamba-Mu yang sebentar Tuhan akan pakai menjadi saluran berkat dari firman-Mu Tuhan. Kiranya kuasa otoritas ilahi mengalir atas hamba-Mu, hikmat marifat yang daripada surga mengalir atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan rahasia dari kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap umat-Mu yang hadir, kiranya Tuhan ubahkan setiap hati kami, jadikan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Benih kebenaran firman-Mu tertanam dan dapat tumbuh di dalam setiap hati kami, dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan dapat menghasilkan buah, dapat dinikmati oleh sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Cik. Shalom. Shalom.
Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali bersekutu pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menangkap pesan Tuhan, agar setiap kita sebagai umat Tuhan benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya berikan judul Kenali Tuhanmu. Mari kita katakan sama-sama, kenali Tuhanmu. Sekali lagi bersama-sama, 2, 3, kenali Tuhanmu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus disalib, maka murid-murid mulai lemah iman, lalu mereka mulai kembali kepada kehidupan mereka masing-masing. Dan kitab Injil mencatat bahwasanya ketika Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga, Tuhan Yesus mulai mencari, menemui para murid. Murid-murid ini kembali kepada kehidupan yang lama. Yang dahulunya hidupnya sebagai nelayan, dia kembali mencari ikan. Dan Tuhan tahu di mana harus menemukan para murid-murid ini. Dan Tuhan mencari mereka, terutama Simon, ya, Petrus dan teman-temannya yang pergi mencari ikan, menjadi nelayan kembali. Dan Tuhan menemui mereka ketika mereka sedang mencari ikan. Kita akan awali dengan kita membuka di dalam Yohanes 21, Bapak Ibu. Yohanes 21, ya. Ini kisah di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, sebab di situ berkumpul Simon Petrus, Thomas, ya, Nathanael, Zebedeus dan murid-murid yang lain. Untuk apa? Mencari ikan, kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Dan Tuhan tahu, Tuhan harus mencari murid-muridnya, menemui mereka untuk mengembalikan murid-murid ini kepada panggilan yang sudah Tuhan berikan. Saya tidak akan bacakan semua Yohanes 21, tapi saya akan cuplik-cuplik, nanti Bapak Ibu bisa baca satu pasal ini supaya kita bisa memahami, ya, pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya setiap tulisan, setiap peristiwa yang dituliskan di dalam Alkitab kita ini ada pesan Tuhan. Amin. Ada pesan Tuhan untuk setiap kita umat Tuhan melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya akan baca di dalam Yohanes 21 ayat 6, 7 dan 12, ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat ini secara berurutan, tapi saya akan mencuplik saja di ayat yang ke-6, 7 dan 12. Yohanes 21 ayat 6, 7 dan 12 dikatakan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Jadi telanjang dada, Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan Yesus dia ngerti di Tuhan Yesus yang hadir, dia segera memakai pakaian. Lalu terjun ke danau. Ya, terjun ke danau. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Wah, Tuhan Yesus mengajak murid-murid, ayo datang, ayo kita sarapan bareng gitu ya. Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Perhatikan ini Bapak Ibu. Jadi ketika murid-murid ini sedang melakukan kehidupan mereka yang lama dan Tuhan Yesus menghampiri mereka, Tuhan memanggil mereka
Mereka sadar bahwasanya yang memanggil mereka itu adalah Tuhan. Sebab kalau perhatikan Bapak Ibu di ayat yang keempat, mereka ini sebelum Tuhan Yesus berkata-kata, mereka nggak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Ya, saya coba lihatkan dulu ya. Nah ini. Jadi di ayat keempat ini, mereka nggak tahu ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka nggak tahu. Dikatakan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan apa? Tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus berkata-kata, memanggil hei anak-anakku, mereka nggak sadar bahwasanya Yesus ada di tengah-tengah mereka. Padahal Alkitab mencatat di ayat 14, Tuhan untuk ketiga kalinya Tuhan menjumpai murid-muridnya. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi untuk ketiga kalinya Tuhan menemui murid-muridnya, tetapi murid-murid selalu tidak sadar, tidak mengenali bahwasanya yang mereka lihat itu adalah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul kenali Tuhanmu. Sebab pengenalan Tuhan itu sangat penting. Sebab kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita ini bisa salah mengidentifikasi, ya, salah melihat, bahkan kita tidak bisa melihat pribadi Tuhan ada di antara kita. Oleh sebab itu firman Tuhan menjadi penting buat setiap kita untuk kita dengar. Ayo anak-anak Tuhan, terlebih kita yang ada di akhir zaman ini, hidup di akhir zaman ini, kenali Tuhan kita. Amin. Katakan, kenali Tuhan. Kita harus mengenali Tuhan. Jangan sampai Tuhan ada di antara kita, tapi kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Seperti para murid yang tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, atau bahkan salah mengidentifikasi kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, ketika murid-murid pernah di sebuah danau, ketika mereka berada di tengah-tengah danau, Tuhan Yesus menyusul mereka dan berjalan di atas air. Mereka mengidentifikasi pribadi Yesus sebagai apa? Hantu. Murid-murid sendiri loh ini, yang selalu bersama-sama dengan dia, yang selalu ya hidup bersama-sama dengan Tuhan, tetapi ketika mereka melihat Tuhan, mereka salah mengidentifikasi Tuhan, sehingga mereka hanya melihat hantu, Bapak Ibu, seperti melihat hantu. Bahkan dikatakan di ayat ke-27, Tuhan, kalau memang itu benar Engkau, biarkanlah aku apa? Berjalan. Padahal Tuhan sudah ngomong, ini aku, Tuhanmu. Tapi Petrus masih berpikir, kalau memang itu benar Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Artinya apa Bapak Ibu? Murid Tuhan salah mengidentifikasi Tuhan. Sebab mereka belum mengenal dengan benar. Jadi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, ada resiko Bapak Ibu. Resikonya kita bisa terhilang dan binasa. Hosea 4 ayat 6 Tuhan mengingatkan, umatku apa? Binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi kalau kita ini tidak mengenal dengan benar Tuhan, maka kita ini tidak bisa mengidentifikasi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Yang ada adalah kita hanya melihat kesulitan, kita hanya melihat permasalahan, kita hanya melihat pergumulan. Kita
kita tidak bisa mengidentifikasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, bahkan di dalam ibadah kita, kita bisa saja tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan bukan ditentukan oleh fasilitas duniawi, Bapak Ibu. Ya, banyak orang mengidentifikasi kalau Tuhan hadir, wah, pernah saya khotbahkan, kalau Tuhan hadir rasanya merinding. Lihat merinding, Tuhan tidak hadir. Nah, bahkan saya bilang kalau mau merinding di mana? Kuburan. Saudara bisa merinding banget gitu ya. Ada orang-orang yang mengidentifikasikan aku bisa merasakan kehadiran Tuhan kalau suasana ibadahnya, was, musiknya, fasilitasnya. Tidak. Kita ini harus bisa mengidentifikasi kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya dengan kehidupan kita yang selalu peka akan kehadiran Tuhan, yang mengenali. Boleh saja merinding, tapi merindingnya piye? Boleh saja nangis, wah ibadah nangis-nangis. Nangis-nangis itu belum tentu dia merasakan hadirat Tuhan. Bisa saja nangis karena wah kayak masalah Bapak Ibu. Nangis nung ngomong kasok nangis nung gereja bisa nangis geru-geru. Enggak. Mengidentifikasikan Tuhan. Bagaimana kita ini merasakan benar-benar Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Jangan sampai seperti murid tidak bisa mengidentifikasi itu Tuhan atau hantu. Bahkan ketika mereka ini sudah ketiga kalinya ditemui, mereka pun tidak sadar kalau ada Yesus di antara mereka. Karena saya tuliskan di sini tidak sedikit orang percaya yang merasa apa? Kenal Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya tidak atau belum mengenal pribadi Yesus itu sendiri di dalam hidupnya. Jadi banyak orang Kristen itu merasa kenal, tapi dia tidak mengenali Yesus. Sebagai sebuah contoh Bapak Ibu, Magdalena ketika dia pergi ke kubur Yesus, kubur Yesus kosong, di situ dia dijumpai dua malaikat Tuhan dan berkata, Tuhan, di mana Tuhanku? Apakah kamu mencurinya? Dan perhatikan Bapak Ibu, ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, coba bukakan Yohanes 20 ayat 14 coba. Ya, kita buka sebentar. Apa yang diidentifikasi oleh Maria Magdalena ketika dia berjumpa dengan Yesus? Di dalam Yohanes 14, Yohanes 20 ayat 14. Ya. Bisa tampilkan Yohanes 20 ayat 14. Dan 15 ya. Dikatakan gitu. Sesudah berkata demikian, ia ini siapa? Maria Magdalena menoleh ke belakang dan melihat siapa? Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15 yang malah luar biasa dikatakan, Maria menyangka bahwasanya apa? Orang itu adalah penunggu taman. Jadi Maria ini ketika Tuhan Yesus ada di belakangnya dan bertanya, ibu mengapa engkau menangis? Siapa yang kamu cari? Dia noleh, dia tidak tahu itu Yesus. Dia menyangka siapa? Bahwasanya yang bicara dengan dia adalah penunggu taman. Bayangkan Bapak Ibu. Muridnya sendiri loh, tidak mengenali siapa yang ada di depannya. Lalu saudara kembali ke slide. Ketika
ketika dua murid berjalan menuju Emmaus. Ini cerita sudah pernah kita baca, kita renungkan. Ketika berjalan tiba-tiba Yesus ada di samping mereka dan berbicara. Tapi kedua murid ini tidak tahu yang berbicara itu adalah siapa? Yesus. Sehingga murid-murid ini berkata, masa engkau satu-satunya orang yang tidak tahu peristiwa yang terjadi hari-hari ini, di mana Yesus mati disalib. Muridnya menyadari bahwasanya yang berjalan bersama dengan dia itu siapa? Yesus. Banyak orang Kristen merasa kenal Yesus, tapi dia tidak mengenali siapa itu Yesus, Bapak Ibu. Lalu Thomas, kita tahu tentang cerita Thomas, di mana dia bahkan dia tidak percaya Yesus apa? Bangkit. Sebelum aku menusukkan jariku ke tangannya dan ke lambungnya, aku tidak percaya. Padahal Yesus sudah hadir menemui para murid. Dan selanjutnya murid-murid yang sedang menangkap ikan, ya ini tadi cerita yang kita sedang bahas. Murid-murid ini menangkap ikan, tapi mereka tidak menyadari akan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Padahal ayat 14 dikatakan begini, ayat 14. Apa? Itulah apa? Ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bayangkan Bapak Ibu, itu sudah ketiga kalinya loh. Masih saja apa enggak? Enggak mengenali. Saudara, ini yang kondisi yang ada di tengah-tengah kehidupan orang percaya, orang Kristen. Banyak orang Kristen merasa kenal Tuhannya, tapi sebenarnya dia tidak mengenali pribadinya. Sehingga dia tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Penting supaya kita ini apa? Mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan menghendaki supaya kita ini bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan itu harus mengalami sebuah pertumbuhan. Semakin kenal, semakin akrab. Sehingga ketika kita semakin akrab, kita ini dapat mengidentifikasi kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini kenal dekat, akrab, sering ketemu, walaupun pakai masker, pakai topi, kita bisa tahu itu orang yang kita kenal. Benar gak? Suatu saat saya melayat di Nganjuk, Bapak. Ada orang pakai topi, pakai masker, mendekati saya. Lalu dia berkata gini, iling ndak sama saya? Salaman, pakai masker, pakai topi, lalu dia bilang apa? Iling ndak sama saya? Ingat ndak sama saya? Itu kan pertanyaan yang sulit Bapak Ibu, benar ndak? Kalau kita ndak mengenal. Tapi saya mengenali orang itu walaupun sudah belasan tahun saya tidak ketemu dia. Lalu saya bilang gini, saya tahu Mas piye kabare. Saya tahu dia namanya. Dia dulu suka nyupiri di Semarang. Ya. Walaupun pakai topi. Kenapa? Karena gelagat jalannya itu ada di memori saya, tinggi badannya, ingat saya. Sehingga dia berkata, wis, eling ya, eling. Saudara, kalau kita ini dekat dengan Tuhan, kita bisa mengenali Tuhan kita dimanapun kita berada. Amin. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan
ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kalau orang Kristen tidak bisa menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, bahkan di tengah badai kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Itu anak-anak Tuhan yang mau dekat, mau mengenal. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki kita ini bertumbuh di dalam pengenalan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan ini, bertumbuhlah apa? Dalam kasih karunia dan dalam apa? Pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita siapa? Yesus Kristus. Jadi bertumbuhlah. Saudara, kalau itu kita berikan contoh, kalau kita ini tidak kenal dengan dekat, kita tidak akan hafal, benar enggak? Pak, ingat aku enggak, Pak? Siapa ya? Siapa ya? Oh, enggak dekat kok. Tapi kalau kita dekat, pernah dekat, sangat dekat, kita tuh bisa mengenali. Walaupun dia ganti baju, pakai apapun, kita bisa mengenali karena kita pernah dekat. Kita bisa mengidentifikasi dengan benar siapa orang itu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita ini salah mengidentifikasi kehadiran Tuhan. Karena kita tidak mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, penting kita ini bertumbuh di dalam pengenalan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan kita bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, maka kita ini ngerti kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita ini semakin dekat dengan Tuhan, maka kita ini akan semakin mempercayai apa? Firman. Kalau kita ini punya hubungan yang dekat dengan pribadi Tuhan, maka saudara dan saya akan semakin mempercayai firman. Perhatikan begini Bapak Ibu, di dalam Yohanes 21 tadi. Di ayat 6, kata Simon kepada mereka, aku pergi menangkap ikan ya, gitu. Terus mereka murid-muridnya, aku juga mau ikut. Rombongan, termasuk Thomas, Nathanael, ikut semua murid. Ketika Petrus mau menangkapnya, terus mereka pergi cari ikan. Dikatakan mereka mencari ikan pada malam itu, mereka nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa, atau bahasanya song Bapak Ibu, kosong, nggak dapat. Terus mereka pulang karena sudah tidak dapat ikan. Mereka turun beres-beres, tiba-tiba Yesus hadir, mereka tidak tahu. Lalu Yesus berkata di ayat 6, bayangkan mereka sudah semalam-malaman cari ikan, pulang pagi-pagi. Memang orang kalau nelayan itu cari ikannya pada malam hari, sebab ikan sudah tidur. Enggak, malam hari itu lebih enak karena ikan itu kan lihat cahaya dia akan berkumpul, lebih mudah carinya. Dan mereka nggak dapat apa-apa, pulang. Di ayat 6 Tuhan ngomong begini, kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Mereka jawab, enggak. Mereka apa? Nebarkan jala di sebelah kanan. Padahal semalaman sudah pergi melaut, pulang enggak ada hasil. Tapi ketika Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, lalu mereka menabarkannya, dikatakan apa? Mereka tidak dapat menariknya lagi karena apa?
banyaknya ikan. Udah terlanjur jauh-jauh gak dapat, pulang ketemu Yesus. Dan dia berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Orang yang mengenal Tuhan, dia percaya apa yang Tuhan katakan. Amin. Kalau kita semakin kita ini mengenali Tuhan, maka apa yang Tuhan katakan, kita percaya apa yang menjadi perkataan Tuhan itu jadi, Bapak Ibu. Kita akan mempercayai tanpa mempertanyakan. Murid ini mempercayai tanpa mempertanyakan. Oh maaf ya, aku udah cari ikan semalam-malaman di tengah, gak ada ikan. Kok di pinggir ada ikan? Mungkin atau enggak? Secara manusia, tidak mungkin. Tapi mereka ketika mendengar tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, mereka tebar. Dan dikatakan mereka menarik banyak ikan. Orang itu kalau tidak kenal Tuhan, tidak mengenali benar siapa Tuhan, maka ketika firman itu dia terima, dia akan bertanya, mosok sih? Apa benar sih? Saudara, semakin kita kenal Tuhan, maka kita akan semakin mempercayai firman. Sebab Alkitab berkata, Yohanes 1 ayat 1, 2, 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita ini mempercayai firman Tuhan, maka kita ini sedang mempercayai Tuhan sendiri. Banyak anak Tuhan, orang Kristen tidak dapat mempercayai firman karena dia tidak ngerti firman yang kita terima, firman yang ada di dalam Alkitab, saudara, itu kebenaran dari mulut. Bahkan Tuhan ngomong, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saya tuliskan, saudara, ayo kita baca sama-sama ini. Sebuah pernyataan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya renungkan firman ini. 2, 3. Semakin bergaul dengan firman, kita akan semakin apa? Mengenal pribadi Tuhan. Karena firman tadi adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita semakin bergaul dengan firman, kita kenal Tuhan. Lanjut, 2, 3. Semakin mengenal pribadi Tuhan, kita semakin percaya firman. Paham maksudnya ini, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya, mengenal firman melalui kebenaran firman. Baca firman, bersekutu dengan firman. Kita bisa semakin kenal pribadi Tuhan. Dan kalau kita kenal pribadi Tuhan, maka kita akan semakin mempercayai apa? Firman Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita ini hanya merasa. Jangan kita hanya merasa kenal. Tapi kita harus mengenali Tuhan kita. Kalau kita kenal, maka saudara akan percaya. Percaya. Seperti yang dituliskan di Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci apa? Berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan dipermalukan. Amin.
Kitab suci yang saudara pegang itu adalah firman. Dan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Sehingga kita harus mempercayai setiap firman yang kita baca, kita renungkan, bahkan kita dengar melalui hamba-hambanya. Saudara harus mempercayai. Dan ketika kita percaya firman itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka saudara percaya firman itu tidak akan mempermalukan kita. Jadi penting Bapak Ibu. Ya, penting. Bahkan di Yohanes 11 ayat 10 dikatakan gini. Jawab Yesus, bukankah sudah ku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Percaya apa? Perkataan Yesus, perkataan firman. Kalau kita percaya apa yang diperintahkan, dituliskan oleh Tuhan di dalam firman Alkitab kita, maka saudara akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Ini penting Bapak Ibu. Kalau firman itu berkata kita harus mengampuni, harus menabur, harus mau berbuat baik, saudara percaya dan saudara lakukan, maka percaya kita akan melihat kemuliaan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa yang dikatakan firman itu pasti digenapi. Tapi kalau kita tidak percaya firman yang kita dengar, kita tidak mempercayai Tuhan. Jadi kita semakin kenal Tuhan, kita ini semakin percaya akan kebenaran firman. Dan kita akan melihat kemuliaan. Bahkan dikatakan Yohanes 7 ayat 38, 2-3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti apa? Yang dikatakan oleh apa? Oleh apa? Kitab suci. Saudara punya kitab suci semua? Ada yang belum punya? Nah kalau udah punya harus dibaca. Amin. Itu bukan barang antik atau barang yang harus disimpan baik-baik. Bukan barang pusaka Bapak Ibu. Firman itu harus saudara baca. Jadi jangan berpikir semakin utuh, wah, semakin bersih, waduh. Enggak, baca. Amin. Baca firman. Tuhan ngomong ini, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, 2-3. Dari dalam hatinya akan mengalir apa? Aliran-aliran air hidup. Jadi kalau kita mempercayai apa yang Tuhan katakan, yang ada di suci, maka dalam hati kita, dari hati kita akan mengalir. Katakan mengalir. Aliran-aliran air hidup Bapak Ibu. Ini penting. Sebab apa? Jangan kita ini hanya merasa kenal, tapi kenali Tuhan kita. Supaya di dalam segala hal kita tidak salah mengidentifikasi pribadi Tuhan. Oh ada masalah ini karena Tuhan. Oh aku menghadapi ini sendirian. Enggak. Kalau orang dekat dengan Tuhan, dia bisa mengidentifikasi kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam segala masa. Dalam segala keadaan. Dan dia percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya ini? Dikatakan
Ketika Yesus menyampaikan, tebarkan jalamu di sebelah kanan, lalu mereka menebarkan, mereka menangkap ikan yang banyak, bahkan besar-besar. Katakan besar-besar. Jala itu loh tidak koyak. Yohanes 21 ayat 11 dibaca. 2-3. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh apa? Ikan-ikan apa? Besar. Ikan-ikan apa? Besar. Siapa ingin dapat ikan-ikan besar? Semua dapat ingin berkat besar. Benar enggak? Ikan itu berbicara berkat besar. Dikatakan 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun apa? Sebanyak itu apa? Jala itu tidak koyak. Banyak dari antara orang percaya, orang Kristen ingin dapat besar berkatnya. Pingin enggak? Pingin enggak? Kok diem aja enggak pingin? Semua pengen dapat berkat besar. Pingin. Ikan-ikan yang besar. Wah. Tapi perhatikan. Jalannya tidak koyak. Banyak orang itu. Jika doanya, pergumulannya, permasalahannya sudah dijawab Tuhan, seringkali apa? Lupa. Jalannya koyak. Enggak siap terima berkat besar. Hidup kita ini seringkali pingin berkat besar, tapi enggak siap terima berkat besar. Kalau sudah diberkati besar, lali sama Tuhan. Itu yang seringkali koyak. Perhatikan ini, Mazmur 106 ayat 12-13. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman. Percaya. Orang Israel percaya. Bahkan mereka bersorak-sorai, muji Tuhan, haleluya, Tuhan menjawab, Tuhan menolong. Segala pergumulan Tuhan tolong, Tuhan waduh melakukan perkara besar, haleluya. Tapi tidak lama setelah Tuhan nolong, ayat 13 apa? Tetapi segera mereka apa? Melupakan, lali apa? Perbuatan-perbuatan Tuhan dan tidak lagi menantikan nasihatnya. Banyak orang itu ingin besar tapi jalannya tidak kuat, koyak, lali sama Tuhan, lali kalau Tuhan yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Itu kalau orang tidak kenal Tuhan itu seperti itu. 10 orang kusta yang kembali berapa? 1. Tidak sedikit orang percaya dalam pergumulannya, wah nangis-nangis sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, bahkan minta perkara yang besar terjadi dalam hidupnya, dikasih. Ketika dikasih, jalannya apa? Koyak, lali, lupa. Mazmur 78 ayat 11. Mereka apa? Melupakan pekerjaannya dan perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Saudara, mengenal itu membuat kita ini tidak mudah koyak. Amin. Enggak mudah sombong kalau diberkati. Enggak mudah
lupa daratan ketika kita diberkati. Orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak kenali Tuhan, kalau diberkati, lupa daratan, lupa Tuhan. Lupa kalau pertolongan yang dia peroleh, mujizat yang dia peroleh, itu dari Tuhan. Banyak enggak? Banyak. Banyak masalah, wah jengking-jengking, sujud-sujud sama Tuhan. Dijawab, ngilang Bapak Ibu. Jadi ilmu menghilang orang percaya itu lebih tinggi Bapak Ibu. Ya. Jadi ada orang Kristen itu modelnya gitu Bapak Ibu. Ada masalah cari Tuhan. Sudah diselesaikan, pakai ilmu menghilang Bapak Ibu. Nanti ketemu lagi entah berapa lama lagi muncul lagi. Wah. Jangan jadi orang Kristen yang sudah suka apa? Menghilang Bapak Ibu. Jangan punya ilmu menghilang. Tapi bagaimana kita ini terus mau bertumbuh untuk apa? Mengenal. Ya. Jadi orang yang suka melupakan kebaikan Tuhan ini seperti punya jala tapi berlobang. Baca HG 1 ayat 6. 3. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh apa? Dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi perhatikan, dijawab tapi hidupnya tidak akan mengalami berkat yang sesungguhnya. Ini orang kalau tidak kenal Tuhan, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, dia tidak akan mengalami berkat yang sesungguhnya. Sepertinya ditolong, nanti mengalami masalah lagi, benar tidak? Jatuh bangun, aku wes. Tapi kalau kita ini kenali Tuhan, maka percaya jala kita itu tidak akan koyak. Kita menangkap besar, menangkap ikan-ikan besar, tapi jala kita akan tetap utuh. Itu loh saudara, Tuhan ingin kita ini kenali Tuhan. Jangan sampai kita ini hanya cari Tuhan kalau ono perlu nih. Pingin berkat besar tapi tempat hatimu itu lo tidak siap. Hati kita itu lo tidak siap. Sehingga apa? Ketika dikasih berkat, bukan malah kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan, malah apa? Berlobang. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Orang yang mengenal pribadi Tuhan tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Orang yang kenal pribadi Tuhan, mengenali pribadi Tuhan, dia akan berkata semuanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagahku, tapi karena kebaikan Tuhan. Kalau aku ditolong, kalau aku dijamah, kalau aku mengalami kesembuhan, semua karena Tuhan. Karena banyak orang itu hanya cari Tuhan le ono perlu nih. Jangan. Ini kita harus tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mazmur 78 ayat 7. Supaya mereka menaruh apa? Kepercayaan kepada Allah dan apa? Tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi kalau kita ini kenal Tuhan, mengenali Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan, ketika kita dijawab, maka kita semakin sungguh-sungguh, amin.
Ketika kita ditolong, kita semakin sungguh-sungguh. Paling tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan seperti 10 orang kusta. Mereka minta disembuhkan, Tuhan ngomong, pergi kepada imam, perlihatkan dirimu. Setelah sembuh, saking girangnya, wah sembuh, haleluya, wah. Balik enggak? Enggak, dari 10 loh yang balik berapa? Cuma 1. Pertanyaannya, kita ini di kelompok orang yang mana? Kelompok yang melupakan kebaikan Tuhan, atau kita ini orang-orang yang selalu ingat, tidak melupakan Tuhan. Kalau Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan, aduh Tuhan, aku lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Amin. Tuhan sudah tolong saya, melepaskan saya dari segala jeratan ini. Aku tidak mau lupakan, aku mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Itu yang benar. Jangan malah kita menghilang. Dan yang ketiga Bapak Ibu, orang yang mengenal Tuhan, yang mau bertumbuh di dalam pengenalan, mengenali Tuhan, maka kita akan memiliki kasih yang benar. Katakan kasih yang benar. Di Yohanes 21, di ayat yang ke-17, ketika Tuhan menemui murid-murid, ada satu murid, yaitu Simon Petrus. Ini murid yang pernah apa Bapak Ibu? Mengkhianati, menyangkal Tuhan 3 kali. Lalu Tuhan tuh ngomong gini sama dia. Nanti baca ayat di atasnya ya. Ini saya cuplik di ayat 17 ya. Ayat 16, 15 saudara baca. Kata Yesus kepadanya untuk apa? Ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah mengasihi apa? Aku. Kalau di dalam bahasa jelas Bapak Ibu perbedaannya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi agape aku? Maka Simon dengan sedih karena 3 kali ditanya. Ketiga kalinya, di 3 kali tanya, pertanyaannya sama. Simon, kamu mengasihi aku? Kamu agape aku? Apa jawab Simon? Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi phileo, bukan agape. Di bahasa Indonesia kelihatannya sama, mengasihi. Tapi di bahasa aslinya beda. Tuhan berkata, engkau agape. Simon jawab, aku phileo. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari pertanyaan Tuhan ini? Kasih phileo ini adalah kasih yang menggambarkan persaudaraan, kasih persaudaraan. Saudara punya saudara, sahabat, ya teman. Saudara mengasihi karena mereka saudara, karena mereka sahabat. Itu kasih phileo. Jadi kasih phileo saya tuliskan kasih yang karena sebuah alasan. Jadi saudara mengasihi istri karena dia istri saudara. Saudara mengasihi suami karena dia suamimu. Engkau mengasihi anakmu karena dia anakmu. Jadi kasih phileo itu kasih karena sebuah alasan. Tuhan tidak marah karena ketiga kalinya pun Simon menjawab kasih yang sama, phileo. Tapi pertanyaan Tuhan adalah, kamu agape enggak terhadap aku? Kasih agape ada enggak? Apa sih kasih agape? Kasih agape itu adalah kasih tertinggi yang dirujuk oleh Alkitab. Cinta ini abadi, sempurna, penuh pengorbanan, dan tanpa apa? Syarat. Agape ini kasih yang sempurna.
Tuhan ingin berkata kepada Simon dan berkata kepada setiap kita, kita mungkin sampai pada kasih Phileo, tapi jangan berhenti hanya kasih Phileo. Artinya gini, ada orang-orang yang ikut Tuhan tuh karena sudah diselamatkan, karena sudah dijawab doanya, karena sudah disembuhkan, karena lagi ada masalah, karena pingin doanya dijawab. Kasihnya sampai Phileo. Phileo tadi apa? Kasih karena sebuah alasan. Ya. Kasih karena sebuah alasan. Tapi Tuhan ingin kita ini pada sebuah titik di mana kasih kita kepada Tuhan itu kasih yang sempurna. Kasih yang bukan berdasarkan pada sebuah alasan, tetapi kasih karena pribadi Tuhan. Kalau kita ini saudara, mengasihi karena alasan, itu kita berhenti dari Phileo. Sebab itu Tuhan sampai berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kasih agape itu kasih yang tidak ada syarat. Saudara bisa baik sama orang, saudara bisa mengasihi orang karena dia baik. Itu karena alasan, benar enggak? Saudara mengasihi seseorang karena dia teman, karena dia sahabat, itu karena alasan. Tapi kalau saudara mengasihi musuhmu, mengampuni musuhmu, memaafkan musuhmu, bahkan memberi makan musuhmu, kata Tuhan, itu tidak ada alasan. Benar atau enggak? Kasih Tuhan di atas kayu salib bukan karena saudara menjadi alasan, tapi karena kasihnya yang begitu besar sehingga dia mau berkorban buat kita. Alasan Tuhan mati di atas kayu salib karena kasih agape. Bayangkan orang yang menyalibkan, yang mengolok ketika Yesus ada di kayu salib, Tuhan berkata, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka apa? Tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kasih agape. Tuhan ingin itu kita ini punya kasih sampai agape. Sehingga Tuhan tanya kepada Petrus, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Agape aku. Simon jawab, Phileo. Sebuah alasan. Sampai 3 kali, sampai Tuhan tanya 3 kali. Karena ini penting Bapak Ibu. Tuhan ingin kasih kita itu sampai mengalami peningkatan kepada kasih agape. Katakan agape. Semakin kita kenal Tuhan, maka kasih itu akan terus mengarah kepada agape. Sehingga ketika kita mengampuni, mungkin tidak ada alasan untuk kita mengampuni, kita mau mengampuni. Amin. Itu kasih. Karena perhatikan saudara, kalau saudara teliti tentang kasih, saudara membaca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Tuhan ngomong gini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah apa? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kata kasih di sini itu dipakai apa? Agape. Ya. Dikatakan ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasih siapa? Tuhan Allahmu dengan kasih agape, bukan dengan Phileo. Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan kasih apa?
Agape, bukan kasih pileo. Kasih yang benar-benar mengasihi karena pribadi, bukan karena sesuatu yang kita mau peroleh, bukan karena sebuah alasan, enggak. Mengasihi pribadi. Dan ayat ini dilanjutkan di ayat 39. 23. Dan hukum yang kedua, apa? Yang sama dengan itu. Sama dengan mana? Kasih Tuhan Allahmu. Kasih agape itu yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah, bukan pileo loh. Tapi yang dipakai kata apa? Agape. Kasih kepada sesama, bukan pileo. Karena sebuah alasan. Oh, karena dia baik, aku baik. Kalau dia jahat, dia menyakiti aku, apakah kau harus mengasihi? Tuhan ngomong, kasihilah agape sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini, hukum apa? Hukum ini dan hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh inti dari pengenalan kita akan Tuhan itu kasih. Sebab itu Tuhan gini loh, kalau setermu lapar, kasihlah makan. Tuhan ngajari gitu. Berdoalah untuk orang yang berbuat jahat. Itu kasih harus ada di dalam hidup kita. Jadi kalau kita ini bertumbuh dalam pengenalan, maka Tuhan ingin membawa saudara itu pada kasih agape. Kasih yang benar. Pileo bukan berarti salah. Itu manusiawi. Tuhan ngomong gini di dalam Injilnya. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa bedanya? Benar enggak? Sama, itu kasih pileo. Orang dunia pun bisa melakukan pileo. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan ingin saudara mengasihi Tuhan dengan agape, mengasihi sesama dengan agape. Walaupun itu bahkan musuhmu, Tuhan ingin kasihilah musuhmu. Kasihilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi kalau kita ini bertumbuh dalam pengenalan, maka kasih kita ini semakin dibawa kepada kasih agape. Kita tidak akan membalas orang yang berbuat jahat, tapi kita akan memberi pengampunan, kebaikan. Tuhan itu tidak membalas orang yang mencaci maki, yang menyalibkan. Tuhan malah berkata begini, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kenali Tuhan kita. Tuhan ingin kita ini mempercayai apa tadi? Firman. Semakin kenal, semakin percaya. Semakin kenal, saudara akan semakin selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga jalanmu tidak akan koyak. Hatimu tidak akan koyak. Dan kalau engkau semakin kenal, kasihmu bukan hanya berhenti pada kasih pileo. Tapi kasihmu akan meningkat kepada kasih apa? Agape. Kasih kepada semua orang, tidak pandang bulu. Tidak ada syarat. Aku mau mengasihi. Sehingga kalau kita punya kasih agape kepada pasangan kita, maka kita akan mau mengampuni pasangan kita. Tidak ada perceraian. Tidak ada perpisahan. Karena ada kasih apa? Agape. Agape itu kasih yang mau mengampuni orang yang bersalah. Mau mengasihi orang yang berbuat jahat. Mau memberi kepada orang yang membutuhkan walaupun dia tidak pernah mau membalas budi kita.
dan tidak mau mengingat-ingat kesalahan orang, tapi hatinya yang selalu. Ini yang Tuhan harapkan, Bapak Ibu. Melalui perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ingin membawa kita ini semakin percaya kepada Tuhan, semakin bersyukur dalam segala hal, dan semakin meningkat kasih kita kepada kasih yang benar. Yaitu kasih apa? Agape. Jadi kenali Tuhan kita, sehingga kita ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi siapa? Melimpahi siapa? Saya, kamu. Amin. Oleh apa? Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita ini dibawa kepada pengenalan, terus pengenalan yang benar, pasti kasih karunia Tuhan melimpah. Pasti hidup kita penuh damai sejahtera. Amin. Pasti. Saudara tidak ngampuni, sejahtera tidak hatimu? Tidak. Tapi kalau saudara mau mengampuni, mau memaafkan, sejahtera enggak? Sejahtera. Dan semakin dilimpahi. Ayo kenal Tuhan, amin. Jangan hanya merasa kenal Tuhan. Ayo terus tingkatkan pengenalan sampai pada titik di mana Tuhan mau, saudara. Ya, jangan hanya pileo. Pileo itu orang dunia juga bisa, tapi agape enggak. Hanya Tuhan dan orang-orang yang ditebus yang hanya itu yang bisa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Jangan sampai kita ini jadi orang Kristen tahunan hanya sekedar merasa kenal. Tapi ayo bertumbuh di dalam apa? Pengenalan yang benar. Supaya kita semakin berkenan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku, yes Tuhan, ku lihat hidupku, oh betapa besar dan karya tangan karyamu Tuhan, yes Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Bila ku buka mataku, ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum, bila
Bila kulihat hidupku Yes Tuhan, dan karya ku tangan-Mu, tersanjung. ku tersanjung karena Semua yang baik semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih. Tiada kasih yang melebihi. Yes Tuhan, ku ada untuk menjadi dan ku ingin Aku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku tiada. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin dan ku Yes ingin Tuhan, mengenal-Mu, mengenal-Mu Tuhan. lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saudara, semua yang baik dalam hidup kita itu dari Tuhan. Jangan pernah kita berpikir karena kita. Anugerahnya itulah yang menjadikan kita saat ini. Oleh sebab itu, ayo kenal Tuhan. Punya kerinduan selalu mengenal. Supaya hidup kita ini diubah. Kita lebih mempercayai perkataan firman dari apa? Lebih daripada kenyataan di depan kita. Sebab orang benar hidup karena iman. Orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dengan kita mengenal Tuhan, Tuhan ingin kita ini semakin mempercayai Tuhan. Daripada apa yang kita hadapi hari-hari ini. Itu yang Tuhan inginkan. Ayo kenali Tuhan. Supaya di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, kehadiran Tuhan kita kenali. Sehingga engkau berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan. Sebab engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi. Saudara, kenali Tuhan. Jangan hanya merasa kenal, kenali. Amin Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, sungguh kami terkagum Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, oh kami terkagum. Ku terkagum bila ku lihat hidupku. Yes Tuhan, dan karya tangan. oh sungguh luar biasa. Ku tersanjung Karena semua yang baik, semua yang baik oh dalam hidup kami, hidupku, itu karya-Mu. itulah karya-Mu. Kau Beri, yes Tuhan, kesempatan yes yang Tuhan, baik
baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah. Haleluya, 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 haleluya. Yes Tuhan, kami ingin lebih mengenal Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan mempercayai Tuhan di dalam segala hal. Kami percaya ketika kami mempercayai Tuhan, maka Tuhan kami akan mengalami karya-karya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika Tuhan berkarya, kami berkata segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau lebih setia, kami mau lebih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sungguh dahsyat Roh Kudus. Engkau berbicara buat setiap kami. Kami ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kami menjadi orang-orang yang hidup selalu mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati umat Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Pengumuman pagi hari ini, saya mempersilakan Bapak Ibu untuk hadir kembali untuk ibadah raya pada besok minggu depan jam 8 di tempat ini juga. Terus untuk sekolah minggu akan diselenggarakan jam 8.30 di Aula GPT Maranatha. Untuk setiap hari Jumat jam 18.00, jam 6 sore ada doa malam ya di Aula GPT. Youth pada hari Sabtu jam 17.30 di gedung utama. Untuk laporan persembahan tanggal 23 April 2023, persepuluhan 800.000, untuk kolektanya 369.000, kas kasih 170.000. Nanti ada basar ya, basar di depan sana untuk penggalangan dana Youth Camp. Ya, pada bulan Mei kosong ya? Kosong ya. Nanti berita selanjutnya akan kita kabari jikalau ada Bapak Ibu yang meminta untuk bulan Mei diadakan ibadah rumah tangga. Bulan Juni juga masih kosong. Itu saja, mari kita semua bangkit berdiri. Hah? Oh ada video, oh ya kita saksikan video promosi. Ini adalah rencana Youth mengadakan retreat Youth Karsidenan Madiun, MPW Madiun, diadakan di Sarangan Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari topang doa dan dana yang kita beban supaya anak-anak kita, anak-anak muda bersama oleh Tuhan. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need. Halo guys, buruan daftar Youth Camp tanggal 3 sampai 4 Juli. Jangan lupa.
di Domus Maria tanggal 3 sampai 4 Juli sudah dibuka. Buruan daftar karena pesertanya hanya terbatas. Jangan lupa Youth for Christ. Shalom Youth MPW Madiun. Kiranya setiap kita boleh mempersiapkan diri untuk ikut serta di dalam Youth Camp pada tanggal 3 sampai 4 Juli. Kita percaya di dalam acara ini akan ada lawatan Tuhan yang luar biasa untuk generasi muda saat ini, terutama untuk Youth MPW Madiun. Persiapkan diri untuk terima lawatan Tuhan. Shalom. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik-baik kan? Oke ya. Sudah dengar belum? Kalau kita punya acara bersama, ada acara yang seru, pakai banget. Yang daftar sudah banyak. Makanannya oke, pakai banget. Oke ya. Cepat daftar ya. Jangan lupa kita ketemu di sana. Oke. Yuk. Sampai ketemu. Ya, Bapak Ibu bisa mendukung ya untuk acara ini baik melalui doa maupun dana. Anak-anak muda boleh ikut ya, segera mendaftar. Biaya 80.000 ya. 80.000. Tempatnya bagus ya. Makanannya enak. Terus di tengah tempat wisata. Jadi bisa berwisata di Telaga Sarangan gratis karena ada di dalam komplek Sarangan ya. Jadi itu saja, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama pujikan haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyutikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Kami tetap berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, mari Tuhan terus jamah, Tuhan tolong di masa-masa persiapan pemilihan anggota DPR, DPRD, pemilihan kepala-kepala daerah, bahkan pemilihan presiden di tahun depan. Tuhan tolong supaya bangsa ini tetap aman, tetap dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala huru-hara perpecahan, tetap di dalam kesatuan dan persatuan. Kami minta anugerah Tuhan. Kami minta pemimpin yang daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan, pemimpin yang akan Tuhan pakai untuk membawa Indonesia lebih sejahtera, Indonesia lebih lagi Tuhan kepada kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat Kabupaten Ponorogo Tuhan. Terus Tuhan, Kau nyatakan lawatan Tuhan atas Kabupaten Ponorogo. Biar Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas kabupaten ini. Pembaharuan, perbaikan infrastruktur, sarana-sarana publik Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kita
Dan Tuhan akan memunculkan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang amanah, yang boleh mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk Kabupaten Ponorogo ini Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Pakai setiap anak-anakmu untuk menjadi saluran berkat, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kota ini mengalami lawatan Tuhan, banyak jiwa mengalami pertobatan, banyak jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya sebelum Tuhan datang, maka kota kami, Kabupaten Ponorogo, dilawat oleh Tuhan dahsyat. Terima kasih memberkati jemaat Tuhan yang hadir dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah Tuhan, umat Tuhan semakin mempercayai firman-Mu, semakin mempercayai perkataan Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh jadi di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Memberkati usaha pekerjaan, baik yang pegawai negeri, orang yang berwirausaha, membuka toko, yang beternak, bertani, yang berdagang. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, membuat berhasil apa yang mereka kerjakan hari-hari ini. Tuhanlah yang membuat berhasil. Kemanapun mereka melangkah, Tuhan menyertai, melindungi, memberkati yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berkata sembuh di dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, yang mengalami kelemahan dikuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang mengalami kekurangan diberikan kelimpahan. Engkau Yehova Jireh, Engkau Yehova Rafa, Engkau Yehova Nisi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati keluarga-keluarga yang ada dengan damai sejahtera, dengan sukacita Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah setiap keluarga. Hubungan oleh suami istri, orang tua anak mengalami keharmonisan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami di jam-jam ibadah, di minggu-minggu, di hari-hari ke depan. Dan biarlah kami tetap hidup di dalam persekutuan di dalam Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan sertai dalam perjalanan kami dari tempat ini hingga rumah kami masing-masing. Dan kami boleh sampai tiba dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan kami membawa lawatan Tuhan, kami membawa jawaban-jawaban doa, kami menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Pakai lebih lagi, perlengkapi lebih lagi. Urapan Tuhan dahsyat mengalir dalam setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biar setiap kita didapati sebagai umat-umat yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita beroleh mahkota kehidupan yang menjadi bagian setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai sukacita. Katakan shalom, 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 diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Allah Bapa, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.